Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Asep Miftahudin, STTSI, TTM, TTA, TTB, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang organisasi bisnis dan bentuk-bentuk perusahaan. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya Ariandika Prabowo selaku ketua kelompok dari 10, dan ada anggota saya bernama Betaria Angel Boruginting, Denisa Henriette Angelina, J. Rivaldi Situngkir, dan Muhammad Riyad Akbar Rizkowo. Mari saja kita mulai presentasi ini. Terdapat 6 jenis kepemilikan yang terbagi menjadi 2 status. Organisasi bisnis tidak berstatus badan hukum. Yang pertama, perusahaan perseorangan, dan yang kedua, persekutuan firma. Dan yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Organisasi bisnis berstatus badan hukum. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, koperasi. Dan yang ketiga, yayasan. Jenis kepemilikan mencakup aspek legalitas, kepemilikan modal, serta kelebihan dan kekurangan. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan atau sole proprietorship adalah sebuah organisasi bisnis yang paling sederhana. Satu orang menjalankan, bertanggung jawab, dan memiliki kendali penuh atas operasi dan keuntungan bisnis. Contoh, usaha dagang, salon, toko kelontong, warung, dan lain-lain. Aspek legalitas. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan Undang-Undang Daftar Perusahaan. Perusahaan perseorangan termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan. Hal ini tetap dikecualikan jika yang pertama, jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan, atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya mempekerjakan anggota keluarga. Dan yang kedua, benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya. Dan yang ketiga, bukan merupakan badan hukum atau persekutuan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau Undang-Undang UMKM, yaitu usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kepemilikan modal. Kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Artinya, apabila bisnis mengalami kerugian, pemiliklah yang harus menanggung seluruh kerugian itu. Kelebihan perusahaan perseorangan. Yang pertama, mudah dibentuk dan mudah dihentikan. Dan yang kedua, pemilik memiliki hak atas seluruh laba. Dan yang ketiga, kewenangan penuh untuk mengambil keputusan. Dan yang keempat, bentuk kepemilikan perusahaan yang paling ekonomis untuk dimulai. Kelemahan perusahaan perseorangan. Yang pertama, pemilik memiliki kewajiban yang tidak terbatas atas hutang bisnis, sehingga jika terjadi kebangkrutan, maka harta pribadi ikut disita. Dan yang kedua, tidak ada perbedaan pendapat pribadi dengan pendapat usaha, sehingga seluruh pendapatan usaha dikenakan pajak sebagai pendapatan pribadi. Dan yang ketiga, kelangsungan perusahaan terbatas pada usia pemiliknya. Dan yang keempat, jumlah ekuitas yang dapat dihimpun terbatas pada jumlah kekayaan pribadi pemilik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Betaria Angel. Yang kedua, persekutuan firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Dalam pendiriannya, anggota firma akan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai ketentuan yang ada di dalam akta pendirian perusahaan. Jika firma mengalami kerugian atau bangkrut, maka setiap orang harus ikut bertanggung jawab. Contohnya, firma Nike, firma Converse, dan firma akuntansi. Selanjutnya, aspek legalitas. Proses atau tata cara pendirian firma diatur dalam pasal 22 dan pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang selanjutnya disebut KUHD. Dalam ketentuan tersebut menentukan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri di mana firma tersebut didirikan. Landasan hukum firma dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang diatur pada pasal 16 hingga pasal 35 KUHD. Pengaturan pendirian firma terdapat dalam pasal 22 dan 23 KUHD. Pasal 22 berisi, perseroan firma wajib didirikan dengan akta otentik. Dan pasal 23 yang berisi, para persero firma wajib melakukan pendaftaran pada register kepaniteraan pengadilan negeri di mana firma tersebut berdiri.
Selanjutnya kepemilikan modal. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Kelebihan perseroan firma. Yang pertama, jumlah modal mendirikan usaha cukup besar dari usaha perseorangan, sebab merupakan gabungan dari para pendiri sehingga mempermudah perluasan usaha. Yang kedua, dengan modal dan finansial dari beberapa orang yang terkumpul dan cukup besar, mempermudah memperoleh kredit. Yang ketiga, pendiri yang terdiri dari beberapa orang memiliki kemampuan manajemen yang lebih besar, karena pembagian kerja antara anggota yang seprofesi dan mahir di bidang yang sama. Yang keempat, tergabung alasan-alasan rasional. Yang kelima, perhatian anggota yang sungguh-sungguh pada perusahaan. Dan yang terakhir, prosedur pendirian relatif mudah. Kelemahan perseroan firma. Yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas pada seluruh utang perusahaan. Yang kedua, pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang, memungkinkan timbulnya perselisihan antara anggota apabila saling mendominasi. Yang ketiga, kesalahan seorang firma harus ditanggung bersama. Yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin. Sebab bila salah seorang anggota keluar, maka perseroan firma pun bubar. Dan yang terakhir, utang usaha perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada 2 orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Tujuannya agar tercapainya cita-cita bersama dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggotanya berbeda. Oleh karena itu, di dalam CV terdapat dua sekutu yang berbeda. Contoh dari persekutuan komanditer adalah CV Bahtera Buana. Aspek legalitasnya yaitu aspek legalitas CV Bahtera Buana adalah perusahaan kontraktor umum atau general kontraktor yang bergerak di bidang jasa konstruksi, memiliki tenaga ahli di bidang arsitektur, civil construction, mechanical dan electrical, dan steel construction. Akta pendirian dari CV Bahtera Buana adalah Notaris Evi Retno Budiarti, SH nomor 5. Kemudian SIUP di nomor 503/6853A /436.6.11/2010. Izin usaha jasa konstruksi pada nomor 188.4/436.6.2/2012. Kemudian TDP pada nomor 503/7026.D/436.6.11/2010. Kemudian MPWP pada nomor 01.929.486.7 strip 609.000. Kemudian PKP pada PEMUD nomor 44/11-WPJ.11-KP.0703/200. Kemudian kepemilikan modal dimiliki oleh 2 orang atau lebih sehingga hak dan kewajiban ditanggung bersama dan 1 orang atau lebih sebagai pihak yang mempercayakan uangnya. Kemudian kelebihan persekutuan komanditer adalah pertama, modal yang dikumpulkan lebih besar. Kedua, lebih mudah menerima suntikan dana dikarenakan badan usaha persekutuan komanditer sudah cukup populer di Indonesia. Yang ketiga, kemampuan manajemennya lebih besar. Yang keempat, pendiriannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan PT. Kemudian kelemahan persekutuan komanditer adalah yang pertama, sebagian anggota atau sekutu di persekutuan komanditer mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Kemudian yang kedua, kelangsungan hidupnya tidak menentu. Kemudian yang terakhir, sulit untuk menarik kembali modal yang ditanam, terutama bagi sekutu pimpinan. Perseroan terbatas, disingkat PT. Perseroan terbatas atau PT diambil dari bahasa Belanda yaitu Naamloze Vennootschap atau NV. Adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang dimiliki modal sendiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Contohnya, PT Gudang Garam
Aspek legalitas, dasar hukum pendirian, Surat Keputusan Menteri Kehakiman nomor J.A-197-7 pada tanggal 17 November 1971. PT Perusahaan Rokok Cap Gudang Garam Kediri. Akta pendirian perusahaan, Akta Suroso SH, Wakil Notaris Sementara di Kediri. Tanggal 30 Juni 1971, nomor 10. Diubah dengan akta notaris yang sama, tanggal 13 Oktober 1971, nomor 13. PT Perusahaan Rokok Cap Gudang Garam Kediri. Akta perubahan terakhir, Akta Notaris Siti Nurul Yuliami, SH, M.KN, tanggal 21 September 2015, nomor 52. NPWP 01.155.2.092.000. Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP nomor 503-819-419.43-2010. Kepemilikan modal Surya Wonowijojo di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1958. Kelebihan perseroan terbatas. Kelangsungan urusan perusahaan sangat terjamin dibandingkan dengan perusahaan persekutuan. Tanggung jawab dari pemilik perusahaan perseroan bersifat terbatas pada jumlah modal saham yang dimiliki. Struktur organisasinya lebih terorganisir. Adanya pembagian keuntungan berupa dividen untuk para pemegang saham. Mudah mendapatkan modal usaha, terdapat pemisah antara kekayaan pemilik serta kekayaan perusahaan. Memiliki kemudahan dalam mencari karyawan atau tenaga kerja perusahaan. Kekurangan perseroan terbatas. Tidak menjamin kerahasiaan perusahaan. Jumlah pajak yang dibayar lumayan besar. Modal perusahaan sama dengan biaya pendirian serta biaya organisasi lebih besar dari persekutuan. Kelangsungan urusan perusahaan tergantung pada pemilik saham serta pengurus perusahaan. Kepemilikan perusahaan mudah berpindah tangan. Banyak peraturan pemerintah yang mengikat, serta harus terpaku dengan regulasi pemerintahan yang berkuasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Riyad Akbar Rizkullah. Silakan. Yang kelima, koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Contoh, koperasi simpan pinjam, koperasi sekolah, koperasi konsumsi, koperasi serba usaha, koperasi pasar, koperasi kredit. Aspek legalitasnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa materi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan dan mengesahkan status perubahan undang-undang dan yang berkaitan dengan hal-hal tertentu. Kepemilikan modal menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah dari anggota masyarakat. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi, koperasi lainnya, dan atau anggotanya. Bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, sumber lainnya yang syah. Kelebihan koperasi mengutamakan kepentingan anggota. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen, dasar sukarela dan terbuka. Prinsip pengelolaan dalam koperasi bertujuan untuk menumpuk laba guna kepentingan anggota. Badan usaha yang sesuai dengan sikap bangsa Indonesia, pelaksanaan demokrasi, ekonomi pada masyarakat yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang rendah. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Memiliki kemudahan dalam mendapatkan modal usaha. Besarnya simpanan wajib dan simpanan pokok tidak memberatkan anggota. Meningkatkan kesejahteraan anggota bukan untuk mencari keuntungan.
Kelemahan koperasi, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Memiliki daya saing yang lemah. Terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. Kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Konflik kepentingan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dedisa Henrietta Angel. Silakan. Yayasan adalah badan Selanjutnya akan dibacakan oleh Dedisa Henrietta Angel. Silakan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan didirikan dengan akta notaris dengan menunjukkan modal pendirian yayasan dan memperkenalkan para pengurusnya. Contohnya yaitu Yayasan Mutiara Harapan. Kemudian aspek legalitas dari yayasan yaitu yang pertama NPWP Yayasan Mutiara Harapan dengan nomor 21.046.999/435.000. Kemudian yang kedua akta notaris Heni Hasanah SH SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI nomor C 1784 HT 0301 tahun 2002 pada tanggal 8 November 2002. Yang ketiga akta pendirian, yang keempat SK Kemenkumham, yang kelima SK domisili, yang keenam SK terdaftar Kota Bekasi, yang ketujuh SK terdaftar Provinsi Jawa Barat, yang kedelapan akreditas Kemensos, yang kesembilan SK Basnas. Kepemilikan modal. Dalam undang-undang disebutkan bahwa pendirian yayasan dilakukan oleh satu orang atau lebih baik oleh warga negara Indonesia atau WNI atau orang asing WNA atau warga negara Indonesia dan orang asing dengan menggunakan kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal yayasan. Kelebihan yayasan, membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan. Kemudian, kelemahan yayasan adalah terbatasnya dana-dana yang diperlukan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.